Selamat siang, perkenalkan nama saya Nasa Salsabila dari kelompok A8 NIM G00231117. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai urogenita dan juga reproduksi. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai mekanisme dari ereksi. Nah, mekanisme ereksi sendiri itu terkait dengan serabut saraf parasimpatis yang diawali oleh rangsang atau stimulus seksual yang berupa sentuhan, melihat, membayangkan, atau membawa sesuatu. Dan rangsangan ini akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari sistem saraf pusat itu dibawa oleh reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis melalui nukleus intermediolaterales cornu-lateral medulla spinalis segmen sacralis 2 sampai 4 ke serabut eferen oleh nervus erigentes yang menyebabkan relaksasi otot polos corpus cavernosus penis dan juga menyebabkan dilatasi arterioles helicinae. Nah, karena arteriole helicinae itu aktif di dalam corpora cavernosa, maka dia kan terdilatasi. Nah, dia kan akan berdilatasi. Nah, corpora cavernae dari corpora cavernosa ini itu akan terisi darah dan terjadi pelebaran ruang dalam corpora cavernosa. Nah, terjadinya pelebaran ruang dalam corpora cavernosa ini juga menyebabkan tunika aruginea ini teregang dan menutup aliran darah dari corpora cavernosa sehingga darah itu terperangkap di dalam penis. Contohnya vena dorsalis profunda yang terjepit. Jadi darah tidak bisa keluar dari corpora cavernosa sehingga penis akan bertambah panjang dan diameternya bertambah besar. Itu yang disebut sebagai ereksi. Lalu ada mekanisme ejakulasi. Kalau mekanisme ereksi tadi terkait dengan serabut saraf parasimpatis, mekanisme ejakulasi ini terkait dengan serabut saraf simpatis, di mana rangsang atau stimulus seksual ini akan dibawa oleh nervus pudendus ke nukleus intermediolaterales cornu-lateral medulla spinalis segmen lumbal 1 sampai 3 yang dia tuh mengakibatkan proses emisi. Nah, proses ejakulasi sendiri itu terdiri dari dua tahap, yaitu ada proses emisi dan juga proses ejakulasi. Nah, proses emisi ini menyebabkan dinding deferens, otot kelenjar vesikalis, musculus bulbourethralis, dan sphincter ketika urinaria ini berkontraksi. Terus ditambah dengan kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus yang menyebabkan semen itu terdorong keluar dari ostium uretra externum. Nah, proses ejakulasi ini juga menyebabkan kontraksi sama arteri helicinae. Jadi darah yang terperangkap saat ereksi tadi akan keluar dan penis menjadi flaccid atau kembali dalam keadaan normal. Nah, ini ada kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan juga ejakulasi gitu. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu yang ini. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Jadi saat penis itu ejakulasi, dia tuh kan mengeluarkan sekret tuh dari ostium uretra externum. Itu tidak hanya berupa sperma, tapi juga ada vesicula seminalisnya gitu. Terus juga sekretnya itu si vesicula seminalis ini dia itu mengandung fruktosa yang digunakan untuk nutrisi sperma dan juga prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, saat ejakulasi tadi kan dinding vesikula seminalis itu juga berkontraksi dan dia itu mendorong mendorong vesikula seminalis ini ke ductus ejaculatorius bercampur dengan sperma keluar ke uretra. Nah, vesikula seminalis ini juga berfungsi untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi gitu. Oh ya, vesikula seminalis ini letaknya itu ada di belakang vesika urinaria. Lalu yang kedua ada glandula prostatica. Glandula prostatica ini ada 5 lobus dan ada 4 zona, yaitu ada lobus anterior, medius, posterior, lateral dextra, dan sinistra. Sedangkan ada 4 zona, yaitu zona transisional, periuretral, sentral, dan periferal. Seperti yang ada di gambar. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi dari glandula prostat ini menghasilkan cairan
tipis seperti susu, dia tuh mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Jadi saat ejakulasi tadi bukan hanya sperma, bukan hanya vesicula seminalis, tapi juga ada glandula prostatika. Nah, sekret prostatika ini tuh bersifat alkalis sehingga dia tuh menetralkan suasana asam yang ada di dalam vagina. Terus yang ketiga ada glandula bulbo uretralis. Glandula bulbo uretralis itu yang kecil ini. Nah ya, kalau prostat kan tadi ini prostat, ini vesicula seminalis, ini glandula bulbo uretralis. Nah, fungsi dari glandula bulbo uretralis sendiri ini menghasilkan sekret pada fase ereksi. Dia tuh caranya bersifat mukus yang digunakan sebagai pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, yang kedua, dia tuh mengeluarkan cairan praejakulasi untuk mengurangi keasaman dalam uretra akibat dari berlalunya urin gitu. Nah, glandula bulbo-uretralis ini homolog dengan glandula vestibularis mayor yang ada di wanita. Nih, kemudian selanjutnya ada mekanisme fertilisasi. Fertilisasi sendiri itu apa? Fertilisasi sendiri itu penyatuan gamet wanita dan pria yang terjadi di ampula, yaitu sepertiga atas dari ovidum tempatnya. Nah, diawali oleh sperma itu bisa menembus zona pelusida setelah berikatan dengan reseptor spesifik. Nah, fertilin itu suatu protein membran plasma yang ada di kepala sperma. Dia itu berikatan dengan glikoprotein ZP3 pada lapisan luar zona pelusida. Nih, reseptor ZP3 yang warna kuning ini. Jadi, fertilin ini akan berikatan dengan glikoprotein ZP3 di eh, yang ada di lapisan luar zona pelusida. Nah, pengikatan kepala sperma dengan ZP3 ini memacu reaksi akrosom yang dia tuh menyebabkan membran akrosom terganggu dan melepaskan enzim akrosom untuk merusak membran pelusida ini. Jadi pengikatan sperma dengan reseptor itu memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona pelusida dan dia itu merusak zona pelusida. Nah, enzim akrosom akan mencerna zona pelusida, yaitu membentuk jalur ke membran plasma ovum. Jadi membentuk jalur untuk masuk ke membran plasma ovum. Membran plasma kedua sel ini, ketika sperma ini mencapai ovum, membran plasma dari kedua sel ini itu akan berfusi. Nah, dia udah masuk, dia itu akan berfusi. Kemudian, dan di sini itu yang bisa masuk sitoplasma ovum itu hanya kepala sperma dengan DNA-nya gitu. Nah, sperma yang kelima, sperma merangsang pelepasan enzim. Jadi setelah si kepala sperma ini memasuki sitoplasma ovum, sperma itu akan merangsang pelepasan enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum yang nantinya itu akan menginaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan kembali zona pelusida sehingga menghambat terjadinya polispermia gitu. Jadi eh, enzim enzim yang ada di dalam granula kortikal ini itu akan mengeraskan zona pelusida dan juga itu akan menutup saluran untuk menjaga agar tidak adanya penetrasi sperma lain. Itu. Kemudian, kemudian dalam 1 jam nukleosperma dan sel telur menyatu berkat adanya suatu sentrosom yang disediakan oleh sperma yang membentuk mikrotubulus untuk membawa kromosom pria dan wanita untuk bersatu. Selain untuk membagikan kromosomnya ke ovum yang terfertilisasi atau yang sekarang disebut sebagai zigot, sperma ini juga mengaktifkan enzim-enzim ovum untuk perkembangan awal embrio. Nah, jadi tadi ovum kan, di sini terjadi fertilisasi di ambula. Lalu, selama 3 sampai 4 hari pertama setelah pembuahan, zigot itu tetap berada di dalam ampula dan mengalami sejumlah pembelahan sel secara mitosis membentuk morula gitu. Nih, dia terjadi pembelahan, 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 dia tuh membelah terus banyak. Nah, ketika turun ke uterus, morula itu mengapung bebas di dalam rongga uterus selama 3 sampai 4 hari lagi. Jadi, selama seminggu setelah ovulasi, si morula ini bakal terus apa membelah gitu. Dan gimana gimana dia bisa hidup mengambang, maksudnya dia bisa hidup gitu. Nutrisinya itu dari sekresi endometrium gitu. Nah, sekitar seminggu setelah ovulasi, ketika endometrium ini itu sudah siap untuk menerima implantasi, morula itu turun ke uterus dan
terus berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi blastokista yang dapat melakukan implantasi gitu. Nah, blastokista ini itu ada di dalamnya itu terdapat massa sel dalam yang sebagai janin dan juga ada trofoblast yang digunakan untuk menyelesaikan implantasi dan berkembang menjadi plasenta bagian janin gitu. Nah ini, saat blastokista menempel di dinding endometrium, menembus endometrium. Yang pertama, itu yang disebut implantasi. Nah, implantasi itu dimulai saat sel-sel trofoblastik yang menutupi massa sel dalam itu mengeluarkan enzim-enzim pencerna protein yang akan mencerna sel-sel endometrium dan membentuk jalan sehingga korda sel trofoblast yang mirip jari itu bisa yang ini kayak pengebornya itu tuh bisa menembus endometrium gitu. Yang lalu jadi si sel-sel trofoblast ini itu akan mengeluarkan enzim kan pencerna protein, yaitu akan mencerna sel endometrium dan membentuk jalan sehingga si korda sel trofoblast bisa menembus endometrium. Lalu, trofoblast ini melakukan dua fungsi ganda, yaitu menyelesaikan implantasi dengan membuat lubang di endometrium untuk blastokista dan juga menyediakan bahan mentah dan bahan bakar metabolik untuk embrio yang sedang berkembang, sewaktu tonjolan-tonjolan trofoblastik menguraikan jaringan endometrium nutrien gitu. Jadi trofoblast ini selain menyediakan tempat untuk blastokista, dia itu juga menyediakan bahan mentah dan bahan bakar metabolik untuk embrio yang sedang berkembang. Tuh. Lalu si membran plasma dari sel-sel trofoblast yang masuk ke endometrium itu berdegenerasi, membentuk sincitium multinukleus yang akhirnya itu akan menjadi plasenta bagi janin. Jaringan endometrium yang mengalami perubahan drastis di tempat implantasi itu disebut desi 2 ini. Jadi bagian dari endometrium yang mengalami perubahan drastis atau yang menjadi tempat melekatnya blastokista itu disebut desi 2. Nah, setelah blastokista ini itu membuat terowongan atau ruangan di dalam desi 2 karena aktivitas trofoblast tadi eh, karena udah masuk, jadi suatu lapisan sel endometrium itu dia tuh menutupi permukaan lubang. Jadi si endometrium ini, si blastokista ini terkubur total di dalam lapisan uterus. Nah, lapisan trofoblast terus mencerna sel-sel desi 2 dan menghasilkan energi untuk embrio hingga plasenta terbentuk. Jadi menunggu plasenta terbentuk, lapisan trofoblast ini itu terus mencerna sel-sel yang ada di desi 2, sel-sel desi 2 untuk menghasilkan energi untuk embrionya yang sedang berkembang gitu. Nah, ini ada alur perjalanan urin. Jadi alur perjalanan urin itu pertama ada di ginjal, kemudian ke ureter, kemudian ke vesika urinaria, dan baru keluar melalui uretra gitu. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Perbedaannya adalah uretra laki-laki itu lebih panjang daripada uretra perempuan. Uretra perempuan hanya sekitar 4 cm, sedangkan uretra laki-laki sekitar 18 sampai 20 cm. Ini ada di ren, kemudian ke ureter, lalu ke vesika urinaria, dan melalui eh, uretra, mulai dari pars prostatika, membranacea, dan juga spongiosa, dia akan keluar melalui ostium uretra extensor. Nah, ini ada alur perjalanan urin. Jadi, urin sendiri kan di mana? Di ginjal itu melalui 3 tahap. Ada filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan juga sekresi tubulus gitu. Nah, jadi semua yang difiltrasi atau disekresi tetapi tidak direabsorpsi itu akan diekskresikan di urin dan keluar dari tubuh. Jadi yang semua yang difiltrasi, sisa-sisa filtrasi dan di disekresi itu akan diekskresikan di urin dan keluar dari tubuh. Sedangkan semua yang difiltrasi dan diabsorpsi kembali atau sama sekali tidak difiltrasi, istilahnya zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu akan kembali masuk ke darah vena dan disimpan di dalam tubuh itu. Dan yang zat-zat yang dibutuhkan kembali itu akan keluar melalui arterial eferen. Lalu
akan ke, oh ya, itu kan yang digunakan oleh tubuh kembali. Sedangkan yang ini itu yang ekskresi urin. Jadi akan keluar dari tubuh, kemudian ke ureter dan memasuki vesika urinaria dan keluar melalui orifisium uretra externum. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki yang lebih panjang. Selanjutnya ada mekanisme proses berkemih. Jadi mekanisme proses berkemih ini ada dua mekanisme, yaitu refleks miksi dan kontrol volunteer. Kalau yang kontrol ini di mana seseorang itu melakukan pengosongan kandung kemih itu bisa sesuai keinginan gitu, dan bukan saat kandung kemih ini terisi penuh langsung gitu, tapi bisa dikontrol oleh seseorang. Nah, jadi awalnya buat yang kontrol refleks ini, saat kandung kemih ini terisi, maka em, dia itu akan mengaktifkan reseptor regang. Ketika reseptor regangnya ini itu terstimulasi, serat-serat aferen dari reseptor regang ini akan membawa impuls ke medula spinalis dan akan menstimulasi jaras saraf parasimpatis gitu. Dan ketika saraf parasimpatis ini terstimulasi, kandung kemih itu akan otomatis kontraksi. Nah, saat kandung kemih otomatis kontraksi, sphincter uretra internus itu akan terbuka secara otomatis karena sphincter uretra internus itu merupakan otot polos. Dia tuh yang bergerak involunteer gitu. Nah, terus, dan si reseptor regang ini selain menstimulasi saraf parasimpatis, dia itu juga menghambat jaras neuron motorik ke sphincter externus, sehingga ketika neuron motoriknya dihambat, sphincter uretra externus ini akan terbuka gitu. Dan bersamaan dengan sphincter uretra internus ini terbuka, terjadi proses berkemih. Nah, lalu saat seseorang itu tidak atau ingin menunda berkemih, itu bisa dengan eh, jadi si reseptor regangnya ini itu seseorang itu akan secara volunteer mencegah dari pengosongan kandung kemih itu dengan mengencangkan sphincter uretra externus gitu. Sehingga impuls eksitatorik volunteer dari korteks cerebri ini itu akan mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor regang ke neuron-neuron motorik yang terlibat, sehingga otot-otot itu akan tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Gitu. Jadi, eh, kalau dia mau berkemih tadi, si reseptor regang ini akan menstimulasi saraf parasimpatis untuk membuka sphincter uretra internus, dan juga si reseptor regang ini akan menghambat neuron motorik untuk membuka sphincter uretra externus. Namun, apabila tidak ingin berkemih, maka seseorang itu akan mengencangkan sphincter uretra externus sehingga dia itu tidak akan berkemih walaupun sphincter uretra internusnya ini tuh terbuka gitu. Karena sphincter uretra externus ini bersifat volunteer gitu. Dan dia tuh bisa dikontrol. Makasih. Maaf apabila ada salah kata. Ini daftar pustaka saya.